يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Para guru-guru yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, khusus Adaillallah, guru kita bersama Fadilatul Ustaz Adaillallah Ki Haji Robi Donggala, dan guru kita juga ibu-ibu, alhamdulillah hadir beliau tadi. Saya ini dengar ceramahnya Ki Haji Rum Sadok merinding. Kayu manis saya nggak ada. Luar biasa sedih beliau, tapi beliau masih sanggup ceria walaupun ditinggal istri itu berat kan? Iya, saya tugas jauh, kalau istri lagi pulang di sini kesepian saya. Jadi saya baru sampai tadi dari Lahat itu jam 2 siang. Saya hadir karena memang saya ingin hadir. Saya hadir karena saya cinta dengan majelis ini. Kalau buat capek, kalau buat jauh. Tapi karena senang, saya cinta dengan majelis di Al-Jabar ini, dan orang-orangnya saya lihat semangat-semangat, maka saya pun ikut semangat. Saya ikut semangat dan saya senang bahagia, apalagi luar biasa. Maulidnya semakin meluas. Dulu di gang sempit jalan sana, sekarang agak lebar. Mudah-mudahan kita doakan tetap jadi berkah, amin. Ya, yang kasih minuman berkah, amin. Yang kasih makanan berkah, yang kasih tempat berkah, dan seluruhnya berkas ini majelis maulid akan kita dapat keberkahan kita semua, amin ya robbal. Hadirin masyayikh ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari tadi kita menyebut nama-nama Muhammad Rasulullah. Bayangkan, baca salawat disebut kata Muhammad, disebutlah ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Bayangkan Rasulullah selalu disebut dari awal, tidak terasa kita menyebut Rasulullah. Sungguh menyebut kata Muhammad adalah suatu yang memang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disebut kata Muhammad kecuali Allah ridho. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam itu doanya diijabah ketika menyebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah tanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Wahai Muhammad, bagaimana, wahai Adam, bagaimana kau bisa tahu nama Muhammad sementara aku belum menjadikannya? Luar biasa. Nama Muhammad ketika disebut sampai Allah tanya. Nah kita luar biasa, kita menyebut nama Muhammad Rasulullah SAW. Karena itulah ibu-ibu sekalian, para hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, majelis maulid, bahwa kehadiran Rasulullah SAW sungguh yang tadi sudah disampaikan oleh para penceramah kita. Saya ingin coba menambahkan saja sedikit, lebih menguatkan sifatnya.
Kami ini sudah jam berapa ini? Jam 11 lewat seperempat. Saya khawatir Ustaz Adek besok telat jadi imam subuh di Masjid Al-Ahsanah. Ya. Sama suruh Pak Azan juga. Hadirin Masya Allah, kalau udah akhir Rasulullah, Pak Bu, ada seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ibu sekalian, itu berkhidmah kepada Rasulullah itu sejak umur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun Pak Bu, Anas bin Malik itu diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW untuk meladeni Rasulullah. Lantas yang paling silat apa? Ketika Rasulullah wafat, ditanya itu Anas. Kata Anas apa? Khadimtu Rasulullah SAW asarosan. Aku melayani Rasulullah itu 10 tahun. Jadi Anas Bu melayani Rasulullah. Kalau Rasul keluar, sendalnya itu dibalikan. Nah kita kan gitu. Kalau guru kita ngajar, itu sendalnya dibalikin. Jangan sampai guru kita ngajar, sendalnya hilang. Sendalnya dibalikin begitu. Itu akhlak. Salah satu akhlak guru tuh begitu. Sendalnya dibalikin, ya kan? Di majlis-majlis maulid sendalnya disimpan begitu kan? Iya. Kadang-kadang hilang sih enggak, tinggal sebelah. Artinya apa? Selama 10 tahun aku melayani Rasulullah, aku tidak pernah mendengar makolali aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bilang gak pernah tuh Rasul. Wa makolali, dan tidak berkata juga kepadaku apa yang aku kerjakan di masonata. Wa ma taraktu syai'an lima tarakta. Apa yang aku kerjakan, Nabi bilang apa? Kenapa aku mengerjakan? Ketika suatu yang aku tinggalkan, Nabi tanya, kenapa kau tinggalkan? Gak pernah Nabi begitu tuh. Tidak Pak, Nabi itu gak pernah ngomong yang memang kasar. Yang ngomong tuh sesuatu yang tidak dikerjakan, tapi Nabi tidak berkehendak. Nabi gak pernah bilang, kenapa dikerjain? Gak begitu tuh. Atau gak dikerjain, kenapa gak dikerjain? Tapi begitu tuh Rasulullah. Ya, kalau kita kan nggak ada sesuatu diperintah, nggak dikerjain, ya elah, ngomongnya udah kasar banget. Udah dikerjain perintah dari pagi, nggak dikerjain juga, coba nyap. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah berkata, kenapa mau kerjakan? Kenapa kamu sampai kerjakan begini? Nggak pernah kata itu benar. Anas bin Malik 10 tahun melayani Rasulullah SAW, tidak pernah dengar kata itu. Kita bisa bayangkan pribadi akhlak mulia Rasulullah SAW. Tidak pernah ngomong. Ini kan enggak. Baru di atasan aja ada anak buah salah, goblok deh. Di RT wadahnya salah buang sampah, habis warga dimarkain. Mata lu buta ya, itu bukan tempat sampah. Habis lagi-lagi. Luar biasa. Pantas tidak ada satu makhluk yang dipuji oleh Allah. Tidak ada satu makhluk yang dipuji oleh Allah kecuali Rasulullah SAW. Sampai Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu yang puji Allah. Kalau yang puji manusia itu biasa. Kalau yang puji manusia biasa. Tapi kalau sudah Allah yang puji, sudah terujinya luar biasa. Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan penuh pujian, sampai Allah puji lagi tuh Rasulullah dan Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh penuh pujian Rasulullah. Maka pantas dalam kehidupan ini tidak ada satu manusia yang patut untuk kita tiru. Tidak ada satu manusia yang patut untuk kita contoh kecuali Rasulullah SAW. Satu saja harta Rasulullah. Beliau ini lembut sekali, lembut dalam segala hal, dalam perkataan, nggak pernah ngomong kencang. Kalau kita lihat orang ada nggak pernah ngomong kencang, itu luar biasa.
Bisa-bisa kita pancing kemarahannya, ludahin mukanya, keluar deh, anjing lo kan begitu, sialan lo gitu kan, kita pancing. Oh ternyata tidak, Rasulullah apa? Lihat, pernah dilempar kotak mentah, nyap Rasulullah? Tidak. Selama agama yang tidak dihina, Rasulullah nggak pernah nyap, nggak pernah marah. Ini akhlak yang mulia Rasulullah SAW. Sampai-sampai kepada istrinya tadi sudah disampaikan luar biasa akhlaknya Rasulullah. Sampai Rasulullah bilang apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik buat keluarga kalian, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian buat keluarga. Perhatian yang luar biasa Rasulullah SAW. Jadi kehidupan Rasulullah bukan kehidupan yang serius juga. Rasul itu nggak selalu serius. Ketika tertawa, ya Rasul juga ikut tertawa. Rasul juga ke pasar. Bahkan Rasulullah SAW, ini yang paling luar biasa apa? Ya, idza da'atul miskinu da'at ijabatan muajjalah. Rasul ini kalau orang miskin undang, datangnya lebih cepat daripada orang kaya undang. Iya. Kalau kita undang orang kaya, oh lah cerita yang undang ya. Kalau miskin, ya udah deh bisa ditangker. Ya, tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maka malam hari ini kita mau lihat ada satu lah akhlak yang kita tiru dari Rasulullah SAW. Apa? Berkata lembutlah kepada siapapun. Menatah hati itu penting. Banyak orang rusak amal ibadahnya karena tidak bisa menatah hati. Kadang-kadang kita sulit menjaga mulut. Mulut sudah kita jaga, tangan kita buat status. Mulut udah kita jaga, gatal tuh. Apa? Ikut Rasulullah, nggak usah ngomong, diam aja. Gatal buat status. Sombong, baru gitu aja. Tulis status terus. Ya, inilah ya, belajarlah menatah hati. Karena hati yang bersih, hati yang bagus, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasul berdakwah banyak orang-orang yang masuk Islam di zamannya bukan karena sekedar ucapannya, tapi akhlak lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, saya tidak panjang lebar, sudah malam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita dapat bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, dan mudah-mudahan insya Allah sebaik-baiknya. Dan saya yakin malam hari ini pasti tidak ada yang kapok maulid. Dari dulu seperti ini juga, ya, nggak ada. Kenapa? Memang kita tahu yang cinta Nabi juga banyak di zaman Rasul. Yang cinta Nabi kelihatan tuh, Usman gitu. Yang nggak cinta Nabi juga kelihatan itu dia ya. Nah itulah mudah-mudahan kita ini mendapat kita ikut gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kita ikut senang dengan lahirnya Rasulullah SAW. Dan itulah yang satu-satunya kita andalkan untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.